وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah mulia di dunia dan insyaallah dimuliakan di akhirat nantinya. Kita tahu bahwa tidak ada satu pergerakan pun di dunia ini kecuali pasti dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, setiap sesuatu yang jatuh, setiap sesuatu yang terangkat, semua perjalanan semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengarkan dalam Al-Quran Allah menyebut yudabbirul amra. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Daun yang jatuh dari pohonnya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setetes air yang jatuh dari langit Allah yang tahu, Allah yang tentukan. Begitulah hidup ini. Maka oleh karena itu orang-orang yang sadar dirinya di dalam genggaman Allah, di dalam pengawasan Allah, maka dia akan melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada semua yang terjadi pada kita dengan kebetulan. Tidak ada. Tidak ada semuanya kebetulan. Walaupun bahasa kita menyebutkan kebetulan, saya selamat dari kecelakaan, sebenarnya itu tidak kebetulan. Allah yang telah menyelamatkan, Allah yang telah memerintahkan malaikat untuk menyelamatkan kita dari kecelakaan besar itu. Juga Allah yang menentukan kita menjadi orang-orang korban kecelakaan. Tidak ada yang bergerak begitu saja tanpa izin Allah, tidak ada. Maka oleh karena itu jemaah makan Allah, ada satu hadis Nabi dalam riwayat Bukhari, dicantumkan dalam Sahih Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Hadis ini sahih, tidak ada yang meragukan kesahihannya. Hadis ini yaitu tentang cerita Nabi, yaitu cerita yang menakjubkan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Nabi SAW diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bercerita kepada sahabat. Kata Nabi, dulu di kalangan Bani Israel, jadi memang banyak cerita-cerita aneh itu dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel ini orang-orang yang saleh banyak, pembangkang juga banyak.
Orang-orang yang taat pada Allah banyak, yang melawan Allah pun banyak. Maka sebahagian mereka mendapatkan akhlak titisan dari Nabi Musa alaihissalam. Sebahagian mereka mendapatkan kebiasaan Fir'aun la'natullah alaihi. Makanya di dalam dunia Bani Israel ini ada yang bersifat dengan sifat Nabi Musa, ada yang bersifat dengan sifat Fir'aun. Namun hari ini mereka rata-rata telah tersesat dari ajaran mereka. Nah, jemaah berkat Allah, Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kata Rasulullah, dulu di kalangan Bani Israel ada seseorang membutuhkan uang, dan dia orang yang jujur, jarang berhutang. Tapi hari itu dia benar-benar butuh uang. Tidak disebutkan dalam hadis apa kebutuhannya. Lalu dia menemui salah seorang saudagar di tempat yang berbeda dengan tempat dia tinggal. Bahkan diseberangi, dia harus menyeberang lautan, menyeberang satu pulau menuju ke pulau yang lain untuk menemui saudagar itu. Dengan menanamkan keberanian dan menghilangkan rasa malunya, perasaannya, dia temui saudagar ini. Saudagar ini dikenal dengan orang kaya yang dermawan, yang saleh. Dia datang lalu dia berkata, pinjamkanlah uang untukku. Aku ingin berhutang sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu sama dengan 4,25 kilogram emas. Dinar itu langsung emasnya. Dulu mata uang itu benar-benar cocok dengan bendanya. Jadi kalau disebut dinar, emas. Kalau disebut dirham, perak. Alatnya langsung emas dan perak. Sekarang kita hanya melihat bilangannya, tapi bendanya kertas. Berbeda. Jadi dia meminjam 1000 dinar. Jadi 1 dinar 1000 dinar itu sama dengan 4 kilogram emas plus 2,5 on. Atau kalau dengan rupiah hari ini sama dengan 4M 250 juta rupiah. Dia pinjam 4M 250 juta rupiah. Saudagar kaya itu kemudian ada sedikit keraguan karena terlalu banyak yang dipinjam. Lalu dia mengatakan, "I'tini syahidan." Datangkanlah aku saksi. Bawa saksi. Jadi kalau ada apa-apa, ada saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadi hutang piutang. Apa jawab orang yang meminjam ini? Nabi mengatakan, dia menjawab, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksiku. Lalu saudagar ini mengatakan, kalau begitu i'tini kafilan. Baik, kalau tidak ada saksi, datangkan penjaminmu. Siapa yang bisa jamin kalau engkau nanti tidak bayar hutang? Kemana aku harus mencarimu? Datangkan penjaminmu. Apa jawab orang yang meminjam uang ini? Kata Rasulullah, dia menjawab, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang menjamin diriku, yang melindungiku. Nah, jemaah berkat Allah, lalu serta merta begitu mendengarkan nama Allah, dermawan ini atau saudagar ini menjawab, laqad sadaqta. Ya sudahlah, engkau benar. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah jadi saksi di antara kita,
dan cukuplah Allah yang menjadi penjamin di antara kita. Jadi karena sama-sama bertemu dengan orang-orang yang saleh, begitu disebut nama Allah, dia langsung percaya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala lalu diberikanlah uang 1000 dinar ini dalam satu kantong. Si peminjam ini pulangnya ke tempat yang lain karena ini berbeda tempat dan harus menyeberang dengan kapal laut atau perahu. Jadi dia bawa pulang 1000 dinar, dan sebelum mereka berpisah telah ditentukan tempo harus bayar hutang. Jadi dermawan itu mengatakan, engkau kutunggu bayaran tanggal sekian. Setelah disepakati semuanya berpisah, lalu kemudian orang yang meminjam ini membawa pulang uang dan dia membelanjakan sesuai kebutuhannya. Ketika hari jatuhnya tempo untuk bayar hutang, uang telah disiapkan oleh orang yang meminjam. Dia ada uang, dia juga dalam catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari ini, dia punya perdagangan yang juga maju, namun dia perlu modal, maka dia pinjam. Jadi ketika sudah jatuh tempo untuk membayar pada hari itu, si peminjam ini telah siap untuk membayar. Lalu dia menunggu di tepi dermaga, dia tunggu di tepi pantai, dia menunggu kapal yang akan menyeberang. Dari pagi ditunggu, tidak ada satu pun kapal yang datang. Terus dia menunggu sampai siangnya, tidak ada satu pun yang nampak yang bisa menyeberangkan dia menuju ke seberang untuk membayar hutang. Timbullah kegelisahan di hatinya. Apa yang dia gelisahkan? Karena dia harus membayar pada hari ini, sudah jatuh temponya. Dia khawatir dia dianggap sebagai pembohong, padahal uang sudah ada. Akhirnya dia kebingungan. Kira-kira selepas siang hari, dia tidak mendapatkan alat untuk menyeberang, dan dia akhirnya mencari-cari di sekitar pantai batang kayu, dan dia temukan. Apa yang dia lakukan dengan batang kayu itu? Dia lobangi batang kayu itu, lalu kemudian dia masukkan 1000 dinar itu, 4,250 juta itu, 4M tadi, dia masukkan ke dalam lubang yang dia buat di dalam batang kayu. Lalu dia menulis satu surat yang isinya bahwa ini untuk membayarkan hutang yang seharusnya dia berjanji hari ini, namun karena tidak ada kapal, dia terpaksa memakai cara itu. Setelah dia masukkan, akhirnya dengan menyerahkan diri kepada Allah, dia alirkan batang kayu itu, dia campak 4,25 M ke dalam laut. Dia berkata kepada Allah ketika dia mencampakkan itu, disebutkan oleh Nabi, katanya, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, engkau tahu bahwa aku meminjam seuang dari seseorang, dan ketika dia bertanya siapa yang menjadi saksi, ku jawab engkau ya Allah, dan dia ridha dengan jawabanku. Lalu ketika dia bertanya siapa yang menjaminmu, ku jawab engkau ya Allah, dan dia ridha dengan jawabanku. Ku dapatkan uangnya, ku pakai namamu ya Allah, engkaulah yang ku jadikan saksi dan penjaminku ya Allah. Maka hari ini ya Allah, ku mohon, sampaikanlah hutangku kepada orang tersebut. Dialirkan ke tengah laut, lalu dia pulang, dan dia pulang untuk mengumpulkan kembali 1000 dinar yang lain.
Kenapa? Karena dia, kata Nabi, merencanakan untuk pergi kembali keesokan harinya atau 2 hari berikutnya, karena dia khawatir tidak ditemukan batang kayu itu oleh si saudagar. Akhirnya dia pulang dalam 2 hari itu, dia cari lagi uang, dia tetap akan datang untuk menemui saudagar itu. Kayu itu terombang-ambing di tengah lautan, dihempas gelombang kanan kiri. Sementara itu si saudagar menjelang maghrib, ternyata dia sudah menunggu dari waktu asar. Dia tunggu, dia layangkan pandangan ke tengah lautan, tidak nampak kapal yang datang. Kenapa dia menunggu? Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah menyebutkan dia tidak seperti dulu, dia butuh uang itu sekarang. Artinya dia butuh uang itu untuk menyambung kegiatan hidupnya. Jadi dalam masa-masa peminjaman itu ada yang mengatakan si saudagar ini diuji Allah, harta kekayaannya menurun drastis sehingga dia butuh, maka dia tunggu. Karena kalau orang tidak butuh tidak akan menunggunya. Dia tunggu di sebelah pantai sampai menjelang maghrib, tidak ada kapal. Hatinya mulai gelisah, ada rasa keraguan di hatinya, tapi dia tetap menunggu karena dia yakin tentang kalimat janji Allah lah yang menjadi penjaga. Sampai benar-benar matahari hampir tenggelam, tidak ada satu kapal pun. Tapi tiba-tiba dia melihat ada kayu, batang kayu yang tiba-tiba mendekat ke pantai. Karena dia ingin pulang, diiringi dengan rasa gelisah, dia pulang, dia ingin pulang, tapi dia tertarik matanya kepada kayu itu. Diambil kayu itu bukan dengan keyakinan ada hutang di dalamnya, tidak sama sekali. Disebutkan dalam hadis, dia mengambil kayu itu karena dia berfikir sambil pulang ada kayu bakar yang dia bawa pulang. Dipanggulnya kayu itu lalu dibawa pulang untuk kayu bakar. Dia simpan sebentar, kemudian keesokan harinya di pagi hari dia belah kayu itu, dan ternyata ditemukanlah 1000 dinar di dalam kayu beserta dengan suratnya. Setelah itu tidak lama, 2 hari kemudian si peminjam datang, dia dengan kapal. Dia datang, dia temui saudagar kaya ini, kata Rasulullah. Lalu dia tidak bicarakan dan dia tidak tanya, apakah engkau menemukan batang kayu? Ya, dia tidak tanya itu. Karena itu dia telah pasrahkan kepada Allah. Segera dia mengeluarkan satu kantung, isinya 1000 dinar yang lain. Lalu dia katakan kepada pedagang itu, aku mohon maaf, benar-benar mohon maaf, aku tidak menemukan kapal sehingga aku terlambat membayar hutang ini. Dia serahkan. Lalu kemudian si saudagar ini bertanya, aba'asta syai'an ilayya? Apakah engkau ada mengirim sesuatu kepadaku? Kata pedagang ini, kata yang meminjam, urusanku denganmu hanya urusan hutang. Engkau tidak perlu tahu aku kirimkan sesuatu atau tidak. Artinya dia tidak ingin seakan-akan terjadi hal yang aneh-aneh. Lalu pedagang itu mengatakan, saudagar itu mengatakan, kemarin aku menemukan batang kayu, isinya 1000 dinar dan surat, dan itu darimu. Disitulah mereka mengucapkan takbir, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu perjanjian dibuat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih, cerita langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah melakukan Allah, setelah kita mendengarkan cerita itu, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Yang pertama, lihat bagaimana sifat
meringankan kehidupan orang lain, itu di bawah saksi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaksikan orang-orang yang suka menolong orang. Saudagar kaya begitu disebutkan nama Allah, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menolong orang lain, karena dia yakin 1000% Allah menyaksikan, Allah membalas. Iman yang berlebih di dalam dada menyebabkan orang-orang dahulu yang dipenuhi dengan iman tiada keraguan kalau nama Allah telah disebutkan. Maka kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang kesulitan hidup, kalau dia datang lalu memakai nama Allah, misal dia katakan, demi Allah saya belum makan, maka saat dia memakai nama Allah, walaupun mungkin dia menipunya, tapi yakinlah Allah yang telah disebutkan namanya menjadi saksi kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man naffasa, barang siapa yang meringankan kurbatan min kurabid dunia, man nafasa musliman kurbatan min kurabid dunia, barang siapa yang meringankan, menolong seorang muslim dari satu kesulitan, dari satu kesulitan hidupnya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunia, kuraban min kurabid dunia. Lalu Nabi menyambung, Allah akan balas dia nanti, Allah akan bebaskan dia dari berbagai kesulitan akhirat. Satu kesulitan muslim kita bebaskan, Allah bebaskan kita dari berbagai kesulitan di akhirat. Kesulitan ketika kita dihinggapi rasa takut, apakah kita akan dicampakkan ke dalam neraka? Kesulitan menghadapi yaumul hisab, kesulitan menghadapi saat-saat yang menegangkan di padang mahsyar. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan, diturunkan matahari 1 mil. Kata Nabi SAW, milun. Kalimat mil, perawi hadis menyatakan, aku tidak terlalu faham apakah Nabi memaksudkan mil satuan jarak di bumi, iaitu mil satuan jarak di bumi, atau mil pencolek celak. Jadi mil itu ada dua makna, satuan kilometer di bumi, 1 mil, kemudian pencolek celak pun mil. Makanya kalau yang dimaksud oleh Nabi 1 mil pencolek celak, sungguh matahari sejengkal di atas kepala. Kesulitan itu Allah angkat bagi siapa yang suka menolong saudaranya yang mukmin ketika menghadapi kesulitan. Maka coba lihat hadis 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, di saat tidak ada payung kecuali payung dari Allah. Salah satunya siapa? Yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu, dia sembunyikan sedekahnya. Maka orang-orang yang hari ini berkorban kepada Allah, orang-orang yang hari ini berjuang menolong sama mukmin, baik melalui sedekah, bahkan berkorban pun, korbannya seekor kambing yang dia beli dibagikan untuk membuat orang-orang miskin bisa makan daging di hari-hari tasyrik, di hari Idul Adha, yang anak-anak mereka akan tersenyum gembira ketika ibunya mengantri untuk mengambil sebungkus daging. Di saat itu Allah catat siapa pemiliknya. Siap-siaplah, mudah-mudahan Allah menolong kita di hari kiamat dengan kurban kita. Pertolongan yang sangat kita butuhkan. Tidak ada pertolongan di akhirat kecuali dengan izin Allah. Maka jemaah Allah, kisah pertama tadi, lihatlah bagaimana kehebatan iman seorang pedagang kaya yang menyerahkan uangnya demi menolong saudaranya yang sedang membutuhkan. Nah, ini menolong itu tetap, walaupun nanti di dunia sekarang, di akhir zaman, kadang-kadang menolong itu menyebabkan kita yang menderita, tidak dibayar-bayar. Itu sering terjadi di akhir zaman. Dulu orang saleh imannya, amanahnya luar biasa. Hari ini Masya Allah susahnya bayar, tidak amanah. Nah, ini hikmah pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil ibrah? Lihatlah bagaimana kejujuran orang yang berhutang,
lalu berusaha membayar hutang tepat pada waktunya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling tepat bayar hutang. Uang-uang orang, kita dapat pertolongan dari orang, hanya karena membayar hutang tepat pada waktunya, kita sudah menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik manusia salah satunya adalah yang tepat waktu membayar hutang? Karena susahnya membayar hutang. Berhutang mudah, membayar hutang susah. Syaitan akan datang, waswasah dari syaitan, jangan usah bayar, dia orang kaya. Kamu tidak bayar pun lama-lama dimaklumi juga. Maka banyak orang hari ini tidak lagi di dalam perlindungan Allah. Kenapa? Tidak ada rencana bayar hutang. Rasulullah mengatakan, man arada itlafa amwalan nas atlafahu Allah. Barang siapa yang meminjam uang dari seseorang lalu merencanakan tidak bayar, dia hancurkan kehidupan orang. Pinjam 10 juta tidak bayar, dia lupakan orang itu, dia bersembunyi, dia lari dari hutangnya. Apa kata Rasulullah? Yang rencana menghancurkan harta orang lain, dia binasakan harta orang lain, dia tidak merencanakan mengembalikan harta orang lain, atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Makanya orang yang berhutang tidak bayar hutang sampai kiamat hancur. Di dunia disusahkan hidupnya oleh Allah, lari sana, lari sini, ketemu di pasar, melarikan diri. Ketika ada yang telepon, dia cek dulu nomornya, ini nomor siapa. Dia pasang aplikasi untuk ngecek nomor biar keluar nama. Saking takutnya. Kalau kita tidak ada hutang, apa yang kita takutkan dari telepon orang? Tapi orang yang berhutang dihinggapi rasa khawatir, pindah rumah berkali-kali, semua perkara hidupnya menjadi sempit, harus melarikan diri sampai ke Medan. Di Medan ternyata bertemu juga dengan orang tersebut, lari lagi ke Jakarta. Terus-terusan keadaan begitu, uang tidak ada, habis sedikit-sedikit. Begitulah di dunia, belum di akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di akhirat nanti orang-orang yang tidak merencanakan bayar hutang mati, tidak taubat dengan hutangnya, tidak ada rencana memang bayar hutangnya, maka di akhirat Allah akan paksa dia bayar dengan apa? Bukan dengan dirham, bukan dengan dinar, dia bayar dengan kebaikannya. Dia pernah umrah, pahala umrahnya bayar hutang. Pernah haji, hajinya bayar hutang. Salatnya, kalau dia salat bayar hutang. Tidak cukup rupanya untuk membayar hutang, terlalu banyak orang yang dia tipu. Maka Allah ambil dosa-dosa orang yang menjadi korbannya, dosa orang yang menjadi korbannya dibalikkan oleh Allah kepadanya, maka dia menjadi muflis, bangkrut di akhirat. Kita ini yang dizalimi, yang kita fikir mungkin diri kita neraka, ternyata dosa kita diangkut semua oleh Allah, diberikan kepada orang yang tidak bayar hutang. Dia masuk neraka, kita diberikan pahalanya, kita masuk surga. Ini cerita Nabi SAW. Begitu buruknya nasib orang yang meninggal tidak bayar hutang, sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ketika Rasulullah SAW dihadapkan jenazah, Rasulullah selalu bertanya, fahal alaihi dain, orang ini ada uang, ada hutangnya atau tidak? Jenazah ini ada hutangnya atau tidak? Ketika dijawab tidak ada ya Rasulullah, kata Rasulullah, kita salatkan. Begitu dijawab, na'am ya Rasulullah, ada 2 dinar hutangnya yang belum dibayar. Kata Nabi, sallu antum ala sahibikum, salatlah kalian untuk sahabat kalian ini, aku tidak mau mensalatkannya. Nabi tidak mau salat sama orang yang mati tidak bayar hutang. Begitu buruknya mereka. Masya Allah, cerita tadi Allah tolong, sampai-sampai uang di tengah lautan Allah yang sampaikan kepada pemiliknya. Siapa yang membawa kayu itu ke hadapan orang yang tadi? Allah. Maka tidak ada sesuatu yang berjalan kecuali dengan izin Allah.
Dan yang terakhir jemaah makan Allah, ini yang terakhir kerabi. Yang akan lewat 10 menit. Yang terakhir yang bisa kita ambil ibrah dari cerita tadi adalah tawakalnya dua orang ini kepada Allah. Jadi begitu disebut nama Allah, yang si saudagar mengatakan, baiklah, ambillah 1000 dinar. Begitu menyebut nama Allah, orang yang meminjam pun menyerahkan urusan hutangnya kepada Allah, sampai beraninya mencampakkan 4M lebih ke dalam laut. Kalau kita mana mungkin, Mak? Kita titip sama orang saja, hati mengkerut-kerut kita, mudah-mudahan mengkerut-kerut, teruk-bahan. Dia campakkan ke dalam laut. Subhanallah. Hanya apa? Keyakinannya, tawakalnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hidup hari ini paling aman dijaga oleh Allah, orang yang paling dijamin Allah hidupnya, yang menyerahkan semua urusan hidupnya kepada Allah. Sayang, orang hari ini tidak lagi percaya kepada Allah, walaupun dia percaya Allah itu ada. Jadi kalau kita ditanya tentang tauhid, itu semuanya mengatakan Allah maujud, dalilnya ini, Allah begini, wujud, qidam, baqa, semuanya dia yakin itu. Tapi begitu berhadapan dengan masalah, dia tidak tawakal kepada Allah. Rasa takutnya kepada rezeki bahkan membuat dia menerjang yang haram. Dia sogok pekerjaan dia dapat dengan menyogok. Dia tidak percaya Allah telah mengasuransikannya di dalam 120 hari dalam kandungan, dia telah dapat asuransi Allah. Dia tidak percaya. Dia ragu. Hidupnya hanya untuk kerja. Jadi kalau anak TK kita tanya cita-citanya, mau jadi apa nak? Diajarkan oleh ayah ibunya, mau jadi ini, mau jadi itu. Semuanya pekerjaan. Mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi guru, semuanya pekerjaan. Ada yang jawab mau jadi PNS. Tidak ada yang satu pun menjawab mau jadi penumpang. Tidak ada. Mandum je ke pilot, anak penumpang. Tidak ada yang jawab mau menjadi orang saleh, mau menjadi ulama. Tidak ada lagi hari ini. Kenapa? Dibenamkan dalam kepala Allah tidak, seakan-akan tidak menjamin hidup kita. Maka jemaah makan Allah, Rasulullah berjanji, "Law annakum tatawakkalun 'ala Allah la ruziktum kama ruziqat tayr." Kalau engkau bertawakal kepada Allah, engkau serahkan urusanmu pada Allah, maka engkau dijamin hidupmu, rezekimu bagaikan rezeki seekor burung. Bagaimana rezeki seekor burung? Yaghdu himasan wa yarji'u bitanan. Burung keluar di pagi hari, dia tinggalkan anak-anaknya, tapi dia tidak tahu mau ke mana. Burung bukan PNS, burung bukan tenaga honorer, kontrak tidak ada, P3K tidak ada, tidak ada. Dia tidak kerja di perusahaan manapun, tidak ada yang mau menerima lamarannya. Seekor burung tidak tahu mau ke mana, tidak ada kantor. Kita terbangai-bangai ada kantor walaupun tidak ada gaji. Kata isteri, "Hon aja, nak jauh kantor, nak gaji, hana yang penting jauh kantor." Nama hoja. Burung tidak tahu mau ke mana. Sedangkan rezeki dia itu di dalam tanah, tidak nampak. Cacing itu dalam tanah, tidak melata di atas tanah. Dia keluar, hatinya tawakal kepada Allah. Kuserahkan hidupku pada Allah. Apa kata Nabi? Pergi dalam keadaan perut yang kosong, pulang dalam keadaan penuh perutnya. Di mulutnya tersangkut beberapa cacing, dia masukkan ke mulut anak-anaknya. Subhanallah, keajaiban Allah terhadap burung. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, yang masuk surga paling ramai yang hati mereka seperti afidatit tuyur. Hadis sahih yang lain menyebutkan orang yang paling banyak masuk surga yang hatinya seperti hati seekor burung. Hidupnya tawakal, penuh dengan masalah. Siapa yang enggak ada masalah? Dulu kita pikir dengan kahwin kita selepas masalah, rupanya bertambah-tambah masalah. Habis kahwin bertambah masalah. Rojeh tak fikir. Begitu ada anak kita bahagia sekali, lepas masalah, bertambah anak, bertambah masalah. Sekali ditelepon sama anak, "Ayah, SPP belum bayar sudah 3 bulan. Sakit kan bak boleh, bak cemkam, kerut-kerut kembali."
penuh dengan masalah. Yang isteri pun dulu bisa berleha-leha, sebelum kahwin leha-leha duduk depan rumah, paling cuma siram-siram bunga, malam nonton sinetron, pagi juga begitu, malam sinetron hidayah, pagi sinetron azab, makanya malam dapat hidayah, pagi kena azab, gitu-gitu hidupnya. Ya. Haman hidup. Paling nanti sore-sore JJS, jalan-jalan sore, menyoronyo diken healing-healing ke ibu-ibu. Jalannya dengan siapa? Dengan bestie katanya. Bestie itu teman dekat. You know, ibu-ibu kan keren, Pak. Bahasanya bukan lagi jalan-jalan, bukan lagi cuci mata, healing kata mereka. Dengan bestie, teman dekat, friend. Jadi Hanali ngasau kajak ngongon, Hanali ngasau kajak ngan bestie kata dia. Begitu sekarang memang. Masya Allah, setelah menikah dia fikir dia akan hidup aman, ternyata pak sakit oleh rah pingan dari bunga habis-habis sampai malam. Cuci baju, Masya Allah, mesin cuci ada, tetapi hidup seperti mesin cuci, memutar-putar. Begitulah hidup kita. Tapi jangan mengeluh, Allah yang telah mengatur hidup kita. Tawakal saja hidup, jalani apa adanya. Yang penting ketika Allah panggil waktu azan datang, lapor sama Allah. Insya Allah berbagai masalah satu-satu lepas. Anak kita serahkan pada Allah. Ketika kita berdoa, jangan lupa sebut nama mereka dalam doa kita. Ya Allah, yang paling raya si abang, izinkanlah dia ya Allah untuk bisa bekerja di tempat yang halal. Jadikanlah dia anak yang saleh. Yang benar, sebut nama si abang, sebut nama si adik. Ribuan kali kita salat, ribuan kali kita sebut namanya. Mungkinkah Allah tidak mengijabahkannya? Tidak mungkin. Sayangnya hari ini kita tidak menyerahkan urusan kepada Allah. Yang anak kita sekolahkan sekolah favorit, kita datangkan guru favorit, doa tidak pernah, tawakal tidak pernah, sombong seakan-akan kita bisa mendidik anak. Ujung-ujungnya apa? Oh Masya Allah, waktu kecilnya juara 1. Hebat sekolahnya, sekolah inti. Kita foto, kita update fotonya di Facebook. Nanti waktu SMA tiba-tiba ditangkap, digrebek oleh WH. Ternyata khalwat di rumah kos anak perempuan orang. Subhanallah. Dulu kita foto dia, kita katakan inilah terhebat ini. Karena urusan kita tidak serahkan ke Allah, kita biarkan seakan-akan kitalah yang mampu mengatur hidup. Maka jamaah makan Allah, lakukanlah hidup ini, jalanilah hidup ini dengan tawakal. Kalau Allah suruh sembelih kurban, sembelihlah. Masalah nanti urusan belakangan dapat uang lagi, pasti dapat, serahkan. Jadi orang hari ini ragu, ni kalau 2 juta dah beli kambing, gimana mudah? Baik sampon waktu kita sudah beli kambing, lalu kita jadi kambing. Itu pikiran orang-orang yang memang otaknya otak kambing. Coba beli saja 3 juta, musyawarah sama istri, gimana kurban, insyaAllah kurban. Kumpulkan 3 juta, tawakal ala Allah. Allah akan balas 3 juta itu dengan setahun, 2 tahun lebih dahsyat daripada hidup sebelumnya. Maka jemaah makan Allah, mudah-mudahan hadis tadi bermanfaat untuk kita jalani sebagai semua kegiatan dalam hidup kita. Dan sebelum kita tutup, mari kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.